Puji Tuhan, salam sejahtera Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, keluarga besar GPD El Shaddai Magelang. Kita bersyukur kepada Tuhan kalau hari ini kita masih diberi waktu untuk terus bersekutu merenungkan kebenaran firman Tuhan. Hari ini kita akan masuk dalam pembacaan kita dalam Imamat pasal 1 sampai pasal 4. Saya ajak Bapak Ibu Saudara untuk kita baca bersama-sama di dalam Imamat pasal 3. Imamat pasal 3 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-17. Kita akan renungkan bagian ini dan saya mengajak kita membaca pada ayat yang ke-17. Demikian bunyi firman Tuhan. Inilah suatu ketetapan untuk selamanya bagi kamu turun-temurun di segala tempat kediamanmu. Janganlah sekali-kali kamu makan lemak dan darah. Puji Tuhan Bapak Ibu, di dalam ayat 1 sampai ayat yang ke-17 ini dalam lembaga Alkitab memberikan judul yaitu korban keselamatan, menceritakan tentang pemberian korban keselamatan di hadapan Tuhan. Dan kalau kita baca pada ayat 17 tadi dikatakan bahwa lemak dan darah adalah milik Tuhan. Kembali saya akan bacakan ayatnya yang ke-16. Imam harus membakar semuanya itu di atas mezbah sebagai santapan berupa korban api-apian menjadi bau yang menyenangkan. 16b, segala lemak adalah kepunyaan Tuhan. Segala lemak adalah kepunyaan Tuhan. Oleh karena itu kita akan merenungkan, saya memberikan judul renungan kita pada hari ini yaitu lemak dan darah. Lemak di dalam firman Tuhan adalah bagian yang istimewa, ya, yang dipersembahkan kepada Tuhan. Dan lemak di dalam firman Tuhan adalah korban persembahan yang diberikan kepada Allah, korban yang harum yang diberikan, dipersembahkan kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu, di dalam ayat 16 tadi kita sudah menemukan 16a dikatakan bahwa itu adalah korban perapian, ya, korban bakaran yang harum, yang menyenangkan hati Tuhan. Dan di sini lemak merupakan bagian untuk Allah. Firman Tuhan menjelaskan, dan bangsa Israel dilarang untuk tidak boleh memakan darah dan lemak, karena itu dikhususkan untuk Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, ketika bangsa Israel dilarang untuk menikmati atau memakan darah dan lemak, bukan berarti Allah senang dengan lemak atau Allah menyukai rasa dari lemak itu. Tetapi ini menunjukkan suatu pemberian atau persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Puji Tuhan, ketika bangsa Israel memberikan persembahan, seluruh lemak itu, Bapak Ibu bisa membacanya dalam ayatnya yang ketiga, ya, pasal 3 ayat 34, ayat 3 sampai 9, bahkan sampai ayat 14 dan 16 kita akan baca bersama-sama, di mana firman Tuhan menjelaskan bahwa lemak sebagai korban api-apian bagi Tuhan. Ayat 3 dan 4. Firman Tuhan, kemudian dari korban keselamatan itu ia harus mempersembahkan lemak yang menyelubungi isi perut dan segala lemak yang melekat pada isi perut itu sebagai korban api-apian bagi Tuhan. Dan lagi kedua buah pinggang dan lemak yang melekat pahanya yang ada pada pinggang dan umbai hati yang harus dipisahkannya beserta buah pinggangnya itu. Dilanjutkan ayat 3 ayat 9 dan 10. Ayat 9, kemudian dari korban keselamatan itu ia harus mempersembahkan lemaknya sebagai korban api-apian bagi Tuhan, yakni segenap ekornya yang berlemak yang harus dipotong dekat pada tulang belakang, dan lemak yang menyelubungi isi perut dan segala lemak yang melekat pada isi perut itu. Nah, ayat 10, dan lagi kedua buah pinggang dan lemak yang melekat padanya yang ada pada pinggang dan umbai hati yang harus dipisahkannya beserta buah pinggang itu. Kita lanjutkan ayat 14 sampai ayatnya yang ke
16 ayat 14, kemudian dari kambing itu ia harus mempersembahkan lemak yang menyelubungi isi perut dan segala lemak yang melekat pada isi perut itu sebagai persembahannya berupa korban api-apian bagi Tuhan. Dan lagi kedua buah pinggang dan lemak yang melekat padanya yang ada pada pinggang dan umbai hati yang harus dipisahkannya beserta buah pinggang itu. Imam harus membakar semuanya itu di atas mezbah sebagai santapan berupa korban api-apian menjadi bau yang menyenangkan. Nah, dijelaskan bahwa lemak adalah korban api-apian yang baunya menyenangkan hati Tuhan. Lemak menunjukkan persembahan, pemberian yang terbaik kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, selain pemberian lemak kepada Allah menunjukkan keinginan untuk memberikan yang terbaik bagi Allah, di dalam ayatnya yang ke-11 juga dijelaskan bahwa korban itu merupakan santapan ya. Kita akan baca kembali pada ayatnya yang ke-11. Demikian bunyi firman Tuhan. Imam harus membakarnya di atas mezbah sebagai santapan berupa korban api-apian bagi Tuhan. Kata santapan di sana menunjukkan bahwa Allah ingin agar umatnya mengabdi dan menyembah Dia. Allah ingin agar umatnya mengabdi dan menyembah kepada Dia, bukan kepada Allah yang lain. Mari Bapak Ibu Saudara, di dalam kehidupan kita memberikan korban pujian, penyembahan yang terbaik bagi Tuhan. Bangsa Israel memberikan lemak sebagai korban yang menyenangkan hati Tuhan, bau harum dikatakan. Ketika kehidupan kita memberikan puji-pujian, memberikan penyembahan, pengagungan yang terbaik kepada Tuhan, itulah persembahan kita. Mari serahkan kehidupan kita kepada Tuhan. Menjadi kesaksian bagi orang lain, memberkati orang lain, bahkan menyenangkan hati Tuhan. Itulah persembahan kita yang dikehendaki oleh Tuhan. Bapak Ibu, kita akan melihat bahwa ketika kita memberikan korban persembahan yang terbaik kepada Tuhan, korban bakaran dikatakan juga tentang bangsa Israel bahwa korban bakaran itu dilakukan terus-menerus oleh para imam ketika mereka membakar persembahan itu dan persembahkan korban puji-pujian sebagai korban persembahan yang harum bagi Allah di dalam kehidupan kita. Kalau mereka memberikan persembahan yang tidak putus-putusnya di hadapan Tuhan, demikian juga di dalam kehidupan kita. Artinya setiap hari dalam setiap langkah kehidupan kita berikan korban puji-pujian yang baik, yang terbaik bagi Allah kita melalui perkataan kita, pujian pengagungan kita melalui pujian kita kepada Tuhan lewat penyembahan kita. Itulah yang menyenangkan hati Tuhan. Puji Tuhan. Kita akan melihat yang kedua, tadi kita belajar tentang lemak, yang kedua tentang darah. Darah dipahami sebagai tempat bersemayamnya nyawa. Kita dapat melihatnya di dalam Ulangan 12 ayat 23. Kita melihat dalam kitab Ulangan 12 ayatnya yang ke-23. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi jagalah baik-baik supaya jangan engkau memakan darahnya, sebab darah ialah nyawa, maka janganlah engkau memakan nyawa bersama-sama dengan daging. Ada larangan Bapak Ibu kepada bangsa Israel untuk mereka tidak memakan darah binatang, baik itu darah binatang yang disembelih, bahkan binatang yang telah mati. Juga dijelaskan pada pasal 7 lebih terperinci lagi Bapak Ibu tentang korban keselamatan dan di mana Allah melarang bangsa Israel untuk memakan lemak dan darah. Demikian juga di dalam kehidupan kita. Kalau tadi lemak adalah persembahan yang terbaik kepada Tuhan, dan di sini kita belajar bahwa darah dikhususkan untuk korban penebusan, dan melalui penebusan ada hubungan yang terjalin kembali, ada rekonsiliasi antara umat dengan Tuhan. Ada penebusan yang dilakukan oleh Tuhan. Bangsa Israel memberikan korban dari yang berbentuk hewan. Nah, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, darah merupakan simbolis yang Tuhan sudah tetapkan sejak awal bahwa Tuhan menyediakan segala sesuatunya yang kelak Dia akan
memenuhinya akan dipenuhi melalui kematian Tuhan Yesus di kayu salib untuk menebus segala dosa kita. Dan hal itu sudah dilakukan oleh Tuhan yang memberikan penebusan final, yaitu memberikan dirinya, disalibkan, darahnya tertumpah untuk menebus dosa saya, dosa kita semua, membebaskan kita dari maut. Mari Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita mau hidup menyenangkan hati Tuhan, memberikan korban pujian, penyembahan, pengagungan kita kepada Tuhan, berikan yang terbaik. Seperti bangsa Israel, mereka berusaha memberikan seluruh lemak itu kepada Tuhan, yang menunjukkan pemberian terbaik kepada Allah, persembahan terbaik mereka kepada Tuhan. Lewat apakah kita memberikan persembahan? Bukan lewat lemak korban persembahan lagi Bapak Ibu, tetapi lewat kehidupan kita secara pribadi untuk memuliakan, mengagungkan Tuhan. Dan kita belajar juga tentang darah yang ditumpahkan di sekeliling mezbah korban bakaran itu, yang menunjukkan ya penebusan Yesus Kristus total bagi kehidupan kita. Mari kita belajar mengucap syukur atas penebusan Tuhan yang dari awal, dari sejak dulu kala Dia telah merencanakan dan Dia sudah lakukan karena kasih-Nya kepada saya dan kepada kita semua. Hargai kasih Tuhan itu dan mari kita memberikan persembahan yang terbaik, yaitu hidup kita kepada Tuhan. Dia mengasihi kita semua dan Tuhan Yesus memberkati kita. Bapak Ibu, di akhir doa saya akan menutup dengan doa kalender harian yang diberikan oleh gereja, dan Bapak Ibu dapat melakukannya di rumah. Bapak Ibu dapat menyebut nama Bapak Ibu atau mungkin keluarga atau mungkin saudara, sahabat yang Bapak Ibu ingin doakan. Kita akan bersatu bersama-sama di dalam doa. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur Bapa yang baik untuk kebenaran firman-Mu pada hari ini. Kami kembali diingatkan bahwa kami harus memberikan korban persembahan yang terbaik kepada Tuhan melalui pujian, pengagungan kami kepadamu, kehidupan kami di hadapan-Mu. Dan kami mengucap syukur Engkau Allah yang sudah merencanakan dari awal tentang penebusan-Mu di dalam kehidupan kami. Dan Engkau sudah melakukannya itu Tuhan, menebus segala dosa, kesalahan kami, dan Engkau menguduskan kehidupan kami melalui darah-Mu. Terima kasih Bapa yang baik. Kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu. Dan kami juga mengucap syukur Tuhan, terima kasih Tuhan, karena kasih setia-Mu yang tidak berkesudahan dalam hidup keluarga GPD El Sadai Magelang. Tak habis-habisnya rahmat-Mu selalu baru setiap pagi. Besar kesetiaan-Mu. Kiranya keluarga GPD El Sadai Magelang selalu akan berharap kepadamu, karena Engkau Allah yang selalu menjamin akan kehidupan kami. Engkau setia bagi setiap kami. Kami mengucap syukur dan kami mau menyembah Engkau, memuliakan Engkau seumur hidup kami. Kami berdoa dan berterima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.